ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan selalu kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan dakwahnya sehingga menunjukkan jalan yang lurus dan jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak istri, ya, hak-hak istri, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita bahas hak-hak suami, ya. Kita dahulukan hak-hak istri biar para istri tidak marah, ya, mereka didahulukan, ya. Nanti kita bantah mereka pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi pada dasarnya pertemuan kita kali ini lebih utama didengarkan oleh para lelaki. Karena kalau saya katakan hak-hak istri, itu berarti kewajiban-kewajiban suami. Itu berarti kewajiban-kewajiban suami. Sebagaimana kalau saya bilang hak-hak suami, berarti kewajiban-kewajiban istri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini seorang pasti pada dirinya terkumpul dua perkara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ya. Dia punya hak-hak yang boleh dia tuntut. Di lain sisi dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan atau hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Ya, dia punya hak-hak yang biasa dia tuntut dari orang lain, dan di lain sisi orang lain punya hak-hak yang ada pada dia yang harus dia tunaikan. Dan seorang yang cerdas hendaknya dia berusaha menunaikan hak orang lain sebelum dia perhatikan tentang hak dia. Karena hak dia seandainya tidak dia dapatkan di dunia ini, pasti akan dia dapatkan di akhirat. Tidak akan hilang hak-hak tersebut. Sebagaimana perkataan orang, al-huquq la tadhi', bahwasanya hak-hak itu tidak akan hilang, pasti akan kembali. Dan ini sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada bi syatil jalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Ya, Nabi tekankan dengan jelas, sungguh-sungguh benar-benar demi Allah kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Di sini Nabi SAW menjelaskan, jangankan manusia, bahkan hewan yang dizalimi di dunia, maka pada hari kiamat Allah akan mengembalikan haknya. Kambing yang tidak bertanduk dizalimi oleh kambing yang bertanduk, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Kalau hewan saja haknya pasti kembali, apalagi manusia. Oleh karena jika kita punya hak-hak yang tidak kita dapatkan, mungkin kita punya hak sama istri, istri tidak tunaikan hak kita. Kita punya hak sama bos, bos tidak tunaikan hak kita. Kita punya hak sama kawan tidak tunaikan hak kita. Maka tidak usah khawatir, mungkin kita bersedih di dunia, tapi ingat hak tersebut akan kembali, cepat atau lambat. Kalau di dunia tidak kembali, akan kembali di akhirat. Dan lebih beruntung jika hak antum dikembalikan di akhirat. Sebenarnya lebih beruntung jika hak antum dikembalikan di akhirat, karena di akhirat kelak antum lagi benar-benar butuh kepada pahala, karena pengembalian hak tersebut dengan mentransfer pahala mereka kepada kita. Maka yang lebih utama kita perhatikan adalah hak orang yang ada pada kita, kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Oleh karenanya, salah satu tafsir dari tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis saqa, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tatkala ditiupkan sangkakala, tatkala mayat-mayat dibangkitkan, maka seorang akan lari dari
saudaranya, dia akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibunya dan bapaknya, akan lari dari istri dan anak-anaknya. Di antara para ulama yang menafsirkan kenapa orang ini lari, menghindar dari saudaranya, menghindar dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari istrinya, padahal dalam kondisi genting biasanya seorang ingin berkumpul dengan orang-orang terdekat. Dalam kondisi genting biasanya orang ingin berkumpul dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Namun pada hari tersebut dia kabur dari mereka. Ada apa gerangan? Ternyata dia takut, dia khawatir dituntut oleh orang-orang tersebut. Karena kita di dunia ini kita punya kewajiban terhadap orang tua. Ada hak orang tua yang harus kita tunaikan. Ada hak ayah yang harus kita tunaikan. Ada hak ibu yang harus kita tunaikan. Ada hak anak yang harus kita tunaikan. Ada hak istri yang harus kita tunaikan. Ada hak saudara yang harus kita tunaikan. Nah, hati-hati kalau ternyata kita di dunia kita tidak menunaikan hak-hak orang-orang terdekat kita tersebut, maka pada hari kiamat kelak kita akan dituntut oleh mereka. Kita akan dituntut oleh mereka dan tidak pandang bulu pada hari kiamat. Seorang terkadang menuntut anaknya, menuntut orang tuanya, menuntut istrinya, menuntut suaminya. Kenapa? Karena mereka lagi saat-saat genting, lagi butuh-butuhnya terhadap pahala. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan, seorang berusaha meninggal dunia untuk menunaikan hak orang lain. Jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Karenanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, la an talqallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu perkaranya lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa dosa berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan hak orang lain. Satu dosa saja. Itu lebih berat. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal pada hari kiamat kelak adalah berbuat zalim kepada orang lain. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di kehidupan rumah tangga, pasutri, pasangan suami istri, sering timbul cekcok, sering hilang kemesraan, sering hilang keharmonisan disebabkan karena salah satu dari dua pasutri atau dua-duanya tidak menunaikan hak yang lain. Sering salah satu pasutri, suami atau istri menuntut haknya, namun dia lupa untuk menunaikan hak pasangannya. Jadi inilah sifat yang tercela, hanya bisa menuntut, lupa untuk menunaikan kewajiban. Ini Allah singgung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, celaka orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kurangi sedikit ya. Ya, supaya tidak ketahuan, tapi Allah tahu pengurangan tersebut. Kata Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang, mereka menuntut agar timbangannya dipenuhi, agar takarannya, volumenya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun sebaliknya, kalau mereka menjual barang kepada orang lain, mereka kurangi timbangannya atau mereka kurangi takarannya. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, di yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, tatkala manusia berdiri menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Ayat ini sebenarnya khusus berkaitan dengan orang-orang yang menjual barang yang hanya menuntut haknya namun melalaikan hak orang lain. Kalau dia pas beli barang, dia ingin haknya dipenuhi. Yastawfun, minta ingin dipenuhi. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi kalau dia jual barang kepada orang lain, maka dia kurangi timbangannya atau dia kurangi takarannya. Ini sifat orang yang ya sukanya menuntut tapi tidak mau dituntut. Sukanya menuntut haknya tapi tidak menunaikan hak orang lain. Meskipun ayat ini berkaitan dengan jual beli, namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ayat ini mencakup segala aspek kehidupan yang didapati seperti ini. Contoh antara bos dengan pegawai. Ada sebagian bos yang hanya menuntut pegawainya agar kerja tepat waktu, agar kerja serius. Tetapi kalau pas gajian, dia cuek bebek. Gajinya ditunda-tunda, gajinya tidak dipenuhi. Ini sama, ini termasuk al-mutaffifin. Termasuk al-mutaffifin, celaka yang hanya bisa menuntut namun tidak menunaikan hak orang lain.
Demikian juga pegawai, ada pegawai seperti itu, ya. Nuntut kepada bos, gajinya harus tepat waktu, tapi waktu kerja tidak serius. Banyak pengangguran terselubung, ya, banyak ya kegiatan yang tidak bermanfaat. Dia lakukan kegiatan tidak ada manfaat buat perusahaan. Ya, maka ini sebenarnya ini tidak menunaikan hak perusahaan, tapi dia nuntut kepada perusahaan untuk memberikan gajinya secara sempurna. Hati-hati. Demikian juga dalam aspek pemerintahan. Bisa jadi ada sebagian dari pemerintahan yang hanya menuntut kepada rakyatnya untuk ya membayar ini, bayar ini, bayar anu, tetapi tatkala rakyatnya punya hak, misalnya perbaikan ini, perbaikan anu tidak dilakukan, maka ini celaka pemerintah seperti ini. Sebaliknya juga rakyat demikian, sebagian rakyat nuntut pemerintah harus bangun ini, jalan harus diperbaiki, harus bikin jalan ini begitu waktu suruh bayar-bayar pada kabur semua ya. Ya, manggil ahli untuk bisa mengurangi pembayaran ya. Jadi hati-hati. Seorang jangan hanya bisa menuntut ya, tetapi tidak menunaikan kewajibannya. Nah, demikian juga dalam aspek kehidupan rumah tangga. Bisa jadi ada seorang suami hanya bisa menuntut istrinya, istriku kamu harus begini, harus begini. Kamu harus begini, harus ini hadisnya banyak nih, ini ayatnya ya. Dalilnya dia hafal ya untuk menuntut istrinya. Tetapi begitu hak-hak istrinya di hadapan dia tidak dia tunaikan. Ya, ini berbahaya. Ya, sebaliknya juga seorang wanita demikian hanya bisa menuntut kepada suaminya, "Mas, kamu harus belikan saya ini, belikan saya ini." Ya. Tetapi kemudian begitu dihadapkan kepada kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, maka dia lalaikan. Maka hati-hati seorang dalam kehidupan rumah tangga, dia sedang menjalani suatu kehidupan yang luar biasa ya, yang dengan kehidupan tersebut dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan khawatir kalau dia salah dalam menjalani kehidupan tersebut, bisa jadi dia terjerumus dalam neraka jahanam. Maka pembahasan ini sangat penting, hak-hak istri dan hak-hak suami. Ya, ini sangat penting bagi kita yang sudah berumah tangga. Ya, demikian juga bagi yang para jomblo yang masih berhayal. Ya, mereka juga perlu untuk mengetahui hal ini. Ya, karena kehidupan rumah tangga tidak gampang. Ya, jangan kita hayalkan enak-enaknya saja. Ya. Ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai dengan hak-hak istri ya, hak-hak istri. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau tidak salah tanggal 17 Juli ya, baru kita bahas tentang hak-hak apa? Suami. Tapi kita mulai dengan hak-hak istri. Sebagian sahabat dahulu bertanya tentang hak istri, seperti dalam hadis Hakim bin Muawiyah radhiyallahu anhu, atau dari Muawiyah, Hakim bin Muawiyah dari ayahnya Muawiyah, qultu, dia berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apa hak seorang istri kepada suaminya, salah seorang dari kami? Apa hak seorang istri kepada suaminya? Ini menunjukkan perhatian sahabat terhadap hak istri. Maka dia bertanya, hak istri saya apa ya Rasulullah? Ya, bukan hanya sekedar untuk menuntut haknya. Maka Nabi SAW menjawab dalam hadis ini, "Antu ta'imaha idza ta'imta." Kalau kau makan, dia juga makan. Wa taksuha idza tasaita, wa taksuha idza tasaita. Kau berikan dia pakaian kalau kau juga berpakaian. Jadi kita beli baju, istri juga dibelikan baju. Kita makan, istri juga diajak makan sama dengan kita makan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wala tadribil wajah," jangan kau pukul wajahnya. "Wala tuqabbih," jangan kau mencela keburukan tubuhnya. "Wala tahjur illa fil bait," dan janganlah kau memboikotnya kecuali di rumah. Insyaallah nanti kita akan bahas detailnya. Ada di sini riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala dalam sunannya. Intinya, sahabat dahulu bertanya kepada Nabi tentang hak istri, agar dia mengenal betul apa hak istri untuk dia tunaikan. Maka seorang yang berumah tangga harus tahu betul apa hak istri untuk dia tunaikan. Saya katakan kajian kita pada kesempatan kali ini, terutama saya fokuskan kepada para suami, karena ini berkaitan dengan kewajiban mereka terhadap istri-istri mereka. Baik. Hak istri terbagi secara umum menjadi dua. Hak istri secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hukuk al-maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan harta.
hak-hak berkaitan dengan materi. Yang kedua, al-huquq ghairul maliyah, hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, seperti menggaulinya dengan baik, jaga perasaannya, ya, tidak mendoliminya. Kita mulai yang pertama tentang al-huquq al-maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan materi, dengan harta. Maka wanita punya beberapa hak berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah mahar. Yang pertama adalah mahar. Mahar, sebagaimana kita ketahui, yaitu harta yang disepakati oleh suami untuk diberikan kepada istri tatkala hendak menikahi sang wanita. Ya, terkadang disebutkan tatkala dalam akad nikah, terkadang tidak disebutkan. Ya. Dan mahar ini hukumnya wajib. Dia bukan berkaitan dengan syarat nikah, bukan juga berkaitan dengan rukun nikah. Seandainya ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita tanpa mahar, maka tidak menyebut mahar, maka dia tetap harus bayar mahar. Mahar tersebut dikenal dengan mahrul mithli. Mahar yang layak bagi wanita ini, semisal wanita-wanita yang sederajat dengan wanita ini. Ya. Kalau dia sebutkan maharnya, ya dia harus jawab sesuai dengan yang dia sebutkan. Contohnya dia ingin menikahi seorang wanita, kemudian ternyata maharnya sepakati 40 juta. Ya dia harus bayar. Itu harus dia bayar. Kontan atau hutang, itu kewajiban dia, dan 40 juta itu semuanya milik apa? Istrinya. Dan itu mahar. Tetapi kalau ternyata dia nikah buru-buru, tidak sempat berbicara tentang mahar atau menikah, maka dia harus bayar mahar senilai dengan wanita yang semisal istrinya ini. Kira-kira wanita seperti istrinya ini kalau dikasih mahar normalnya berapa? Saya tanya sama antum orang Jakarta Utara. Biasanya kalau wanita menikah di zaman kita ini di Jakarta Utara maharnya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Hah? Berapa? Satu bungkus nasi uduk. Seperangkat alat sholat, murah sekali. Seperangkat alat sholat sekarang berapa? Hah? 100.000, Masya Allah, murah sekali. Berapa ya? Beda-beda ya. Saya tidak tahu, kalau Jakarta ini kan berbagai macam orang, berbagai macam suku. Ya. Mungkin beda-beda, tetapi masing-masing suku ada beda-bedanya. Kemarin waktu saya ngisi pengajian di Banjarmasin, saya tanya, biasanya mahar wanita Banjar berapa? Akhirnya ada yang jawab 20 juta Ustaz. Saya bilang kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya. Jadi 20 juta ya. Dan itu sekarang banyak seperti itu. Saya kemarin pergi ke Jawa, ke daerah Jawa Tengah, maharnya rata-rata 15 juta. Itu kembali kepada urf dan tradisi tempat tinggal wanita tersebut, berkaitan dengan tradisinya atau tentang sukunya. Ya, orang Jawa beda, orang Bugis beda, ya. Orang Betawi juga beda, ya, masing-masing. Seandainya maharnya tidak disebut, maka tetap harus dibayar. Pernikahan tetap sah, namun tetap harus bayar mahar. Maharnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tradisi wanita tersebut. Tapi kalau sudah disebutkan, mau mahal mau murah terserah, yang penting wanitanya setuju. Misalnya dia bilang, saya mau menikah dengan anti, maharnya berapa? Kata sang wanita, terserah kamu. Ya sudah, ya. Misalnya satu Quran, satu mushaf Al-Quran, ya terserah. Tinggal beli berapa? 50.000 kasih. Ya. Kalau dia setuju nggak ada masalah. Kalau dia bilang enggak, saya mau 100 juta. Ya. Saya sekarang sudah haji. Ya. Saya sudah haji, saya sudah bekerja. Ya. Saya juga begini ya. Berarti lebih mahal, 100 juta. Kalau laki setuju maka harus bayar 100 juta. Nah, uang ini, mahar ini adalah hak murni milik sang istri. Hak murni milik sang istri. Dalam sebagian tradisi, ya, ada uang untuk istri sebagai mahar, ada uang untuk mertua, calon mertua. Ya. Yang buat untuk mahar itu murni milik apa? Sang istri. Tidak boleh kita korek-korek. Ya. Jangan kita bilang sudah maharmu 100 juta. Ya, dengan mahar 100 juta cicil. Ada yang pernah begitu? Enggak ada. Cicil berapa? 5 juta per bulan. Nanti sudah menikah, di tengah jalan, sayang, bagi-bagi dong ya maharmu. Enggak boleh. Ini murni milik apa? Istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada para wanita, mahar mereka dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan.
Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau ternyata istri kalian memberikan sebagian maharnya kepada kalian dengan kerelaan tanpa ada paksaan sama sekali, maka silakan ambil, enggak ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu menikah istri antum lihat antum menyedihkan ya. Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Ya udahlah, kamu ambil lagi maharmu, enggak apa-apa. Ini saya sedekahkan buat kamu. Itu terserah istri. Tapi tidak boleh kita paksa. Kamu kasih maharmu, kalau enggak kita bubar aja. Saya cerai, saya enggak mau bayar utang mahar saya. Ini tidak boleh. Namanya maksa. Ya, apalagi sudah digauli, kemudian macam-macam yang akhirnya terkadang istri terpaksa. Ini tidak boleh ya. Jadi mahar itu adalah murni hak istri. Tidak boleh kita minta-minta kepada istri. Kalau istri ingin memberikan kita dengan kerelaan hatinya, maka silakan ya, sesuai dengan kerelaan hatinya. Bahkan kalau sudah terjadi perceraian, ya, mahar belum lunas harus tak bayar. Bahkan kalau sudah terjadi perceraian, mahar belum lunas tetap harus dibayarkan. Karena ini menunjukkan hak istri. Baik, ini semua menunjukkan bahwasanya pernikahan itu ya sebenarnya harusnya dimudahkan. Bahkan orang menikah tanpa sebut mahar sah. Maka jangan kita mempersulit proses pernikahan. Ya, sebagian kayaknya pernikahan itu terlalu sulit ya. Ini saya terlalu berlebih-lebihan saya lihat ya. Saya menghadiri sebagian akad pernikahan, napas harus satu ya. Kalau enggak nanti enggak sah. Ini saya lihat terlalu apa? Mempersulit ya. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu pernikahan sebenarnya. Ya. Ya, tapi begitulah yang terjadi di tradisi kita. Sebagian penghulu berlebih-lebihan ya. Sampai kalau tidak satu nafas, tidak semua ya, sebagian aja. Kalau tidak satu nafas ya maka dianggap kurang sah. Atau suaminya terbata-bata ngomongnya dianggap tidak sah ya. Kadang-kadang suaminya sudah lihat tulisannya di depan ya. Itu pun masih salah-salah ya. Apa namanya pernikahannya orang gemetar ya. Jangankan pernikahan pertama, pernikahan kedua aja gemetar juga. Apalagi pernikahan pertama. Kemudian kita kasih buat jadi gemetar lagi, dia tambah gemetar lagi ya. Sebenarnya sih tidak usah dipersulit, bahkan mahar tidak disebutkan saja, pernikahan masih apa? Masih sah. Baik. Kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah kewajiban memberi nafkah. Memberi nafkah. Ini dengan syarat sang wanita harus mau digauli, menyerahkan dirinya kepada sang lelaki. Kalau ternyata sang wanita enggan, tidak mau digauli oleh suaminya, tidak wajib kasih nafkah. Paham? Tidak wajib kasih nafkah. Ada seorang wanita kemudian nusyuz, membangkang kepada suaminya. Mana uang bulanan? Saya kan istrimu. Tapi disuruh ke kamar nggak mau. Tiap diajak ke kamar pergi ke kamar mandi. Nggak mau. Nggak mau. Ini nggak usah dikasih nafkah, nggak apa-apa. Ya, karena di antara hak suami adalah untuk dipenuhi hajat oleh sang istri. Tapi kalau sang istri adalah wanita yang baik, memenuhi hajatnya sebagaimana yang wajar, maka wajib bagi sang suami untuk memberi nafkah. Kata para ulama, apa hikmahnya? Karena waktu sang suami menikahi wanita ini tidak bisa kemana-mana. Dia harus kewajibannya di rumah, ngurus rumah sang suami, ngurus anak-anaknya, ngurus ranjangnya, banyak diurus, ya. Maka dia tidak bisa bekerja. Oleh karenanya wajib bagi sang suami untuk memenuhi segala kebutuhan wanita ini, ya, yang telah mengkhidmahkan dirinya untuk sang suami. Ya, ini wajar, secara logis pun kita bisa paham. Maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Dan nafkah tersebut 3 perkara. Nafkah berkaitan dengan pangan, makanan, berkaitan dengan sandang, itu pakaian, berkaitan dengan papan, yaitu rumah tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Ini semuanya wajib bagi sang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ya. Wajib bagi sang suami untuk memberikan rezeki, yaitu makanan, kiswah, pakaian kepada sang wanita bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, sesuai yang urf yang wajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yunfik dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya seorang berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah.
Dan barang siapa yang ternyata disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah menyuruh seorang lelaki tatkala memberi nafkah jangan pelit. Sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada dia. Yunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang diberi kelapangan berinfak sesuai dengan kelapangannya. Ya tadi dalam hadis Rasulullah SAW waktu ditanya apa hak seorang istri terhadap suaminya, kata Nabi SAW, tut'imuha idza ta'imta. Kau beri makan kepadanya jika kau makan. Seakan-akan Rasulullah menganjurkan apa yang kita makan itulah yang kita berikan kepada istri kita. Kalau kita makan enak, istri kita juga hendaknya makan enak. Itu yang seharusnya seperti itu. Yang dianjurkan seperti itu. Meskipun tidak sampai pada derajat wajib, tapi seorang sebaiknya adalah memberikan sesuai dengan kelapangannya. Apalagi dalam hadis waktu Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. Sekeping dinar yang kau infakkan kepada fakir miskin. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kau infakkan untuk budak, ya. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, a'zamuha 'indallahi ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau infakkan bagi keluargamu. Maka seorang berusaha, ya, jangan pelit terhadap istrinya. Jangan pelit terhadap istrinya, ya. Karena terlalu banyak dalil yang menganjurkan seorang suami benar-benar berbuat baik kepada istrinya. Makanya Allah mengatakan yunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya seorang berinfak dengan kelapangannya. Kalau dia tidak mampu, lain urusan. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang tidak mampu, falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberi beban di luar kemampuannya. Allah beri beban sesuai dengan apa yang rezeki yang ada padanya. Jadi yang pertama berkaitan dengan makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga dengan tempat tinggal. Tadi ayat-ayat sudah kita sebutkan. Dalam satu hadis pernah istrinya Abu Sufyan, Hind bintu Utbah, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Fa hal alayya fi dzalika min junah?" Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang lelaki yang pelit." Dia mengeluh tentang suaminya. Dia memberikan kepadaku nafkah namun tidak cukup untukku dan tidak cukup untuk anak-anakku. Kecuali kalau saya ambil uangnya diam-diam. Bolehkah bagi saya mengambil uangnya diam-diam tanpa sepengetahuannya? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya yang dia tidak ketahui, ambillah secara diam-diam. Namun sewajarnya, kata Nabi, bil ma'ruf, yang cukup untuk kamu dan cukup untuk anak-anakmu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, seorang suami, dia punya istri, punya anak 3, anaknya sekolah 3-3-nya, dan suaminya memiliki kelapangan. Ya. Ternyata dia pelit, uang sekolah tidak cukup, uang anak-anak tidak cukup, beli pakaian seragam anak tidak cukup. Ini wajib bagi suami. Secara uruf kita, yang nanggung sekolah anak-anak siapa? Suami apa istri? Suami. Ya. Ternyata dia tidak memberikan baju sekolah, tidak memberikan SPP sekolah, maka boleh sang istri ngambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan dirinya. Tetapi secukupnya, kata Nabi SAW. Ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, yang cukup bagimu dan anak-anakmu. Tidak boleh diambil berlebih-lebihan. Mentang-mentang boleh ngambil, mentang-mentang ATM-nya sudah di tangan dia, kemudian dia ambil, dia beli emas, beli macam-macam, dia kirim ke keluarganya, kirim ke orang tuanya, ini haram hukumnya, enggak boleh. Dia hanya boleh ngambil sewajarnya. Ini kalau suaminya tidak memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau ternyata suaminya sudah memenuhi kebutuhannya, haram, tidak boleh dia ngambil harta suaminya. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya kewajiban beri nafkah adalah kewajiban yang penting dan itu hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Ya, jangan hanya menikah kemudian tidak mau bertanggung jawab. Ya. Jadi kewajiban berkaitan dengan makanan, dengan pakaian dan tempat tinggal. Adapun yang berkaitan dengan makanan,
berkaitan dengan makanan. Maka seorang suami memberi makan tadi, engkau memberi makan kepadanya, apa yang kau makan? Berusaha memberi makan yang wajar bagi istrinya. Nah, kalau seorang istri sudah kelihatan badannya padat, nah berarti sudah terpenuhi kewajiban. Apalagi kalau sudah gembrot, ya itu sudah lebih dari kewajaran. Berarti sudah lah, itu berarti kebutuhan makanan sudah terpenuhi. Ya, tapi kalau ada suami gembrot istrinya kurus, ini tanda tanya. Dia mungkin istrinya lagi diet atau tidak bisa gemuk, urusan lain. Tapi jangan sampai suami yang gemuk kemudian istrinya apa? Istrinya kurus, tidak kekurangan makan, kurang gizi. Ya, ini jangan sampai demikian ya. Istri punya hak untuk makan. Kita kasih makan yang sewajarnya. Kalau kita makan enak, kasih makan dia makan yang enak pula. Ya. Tentu tidak wajib memberi makanan harus makanan apa? Makanan mewah-mewah terus ya, enggak wajib. Namanya boros. Ya, makanan raja-raja enggak. Nasi juga makanan raja juga makan nasi kok. Tidak makan nasi. Jadi yang wajar yang kita makan kita berikan kepada istri kita. Yang pertama makanan. Jangan sampai kekurangan makanan. Ya, makan 3 kali sehari, pagi, siang apa? Malam. Ya. Kemudian setelah makanan sandang, pakaian. Pakaian juga kita berikan kepada istri yang wajar. Beli pakaian itu dipakai di rumah, ada pakaian kalau dia lagi ada walimahan, ada pesta misalnya, ada acara, pakaian untuk bertemu dengan kawan-kawannya, kita belikan juga yang wajar. Tidak harus terlalu mahal-mahal, tidak, tapi wajar itu pakaian yang baik yang digunakan untuk acara pertemuan. Ya. Karena kalau dia pakai pakaian yang biasa padahal suaminya mampu, akan jadi bahan pembicaraan. Ya. Kita ingin orang wajar-wajar saja, ya, wajar-wajar saja, namun tidak berlebih-lebihan, ya, biasa-biasa saja sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian juga belikan baju tidur, ya, istri misalnya minta beli baju tidur, ya kita belikan. Ya. Tidak ada masalah, itu uruf wanita ada demikian, dia punya baju untuk apa? Tidur, ya, baju untuk sehari-harian, baju untuk keluar. Kalau kita punya rezeki kita belikan. Kalau enggak punya uang ya lain cerita. Aduh sayang, saya enggak bisa beli baju tidur. Baju tidur lebih mahal daripada baju biasa. Itu dasar korok, gunting-gunting saja lah jadi baju tidur. Misalnya, kalau punya kemampuan belikan, kalau enggak punya kemampuan ya apa boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Tapi kita belikan baju yang wajar. Kembali saya ingat yang wajar. Tidak boleh juga istri nuntut ya beli banyak-banyak ya. Kemudian beli berlebihan. Ya. Termasuk sandang adalah misalnya sepatu, sendal, kita belikan yang wajar ya. Seorang wanita mungkin punya sepatu 2 wajar biasa. Seorang wanita punya sendal 2 wajar. Tapi kalau sepatunya 10, sendalnya 10 buat apa? Sebagian wanita punya tas banyak ya. Tasnya buat apa banyak-banyak ya? Kalau pesta ini tasnya lain, pesta yang sana tasnya lain. Ngapain? Tas 2, 3, 2 lah sudah wajar untuk dia keluar dia pakai. Nanti kalau udah rusak baru ganti dengan tas yang baru. Adapun tas sampai 20 sampai dipajang di kamar ya, ini semua duit semua ini enggak ada faedahnya ya. Maka tidak wajib bagi suami untuk demikian. Tidak wajib bagi suami untuk demikian. Tapi maksud saya, penuhilah kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan kita yang sewajarnya sebagaimana wanita-wanita yang ada zaman sekarang. Ya, kita belikan baju, belikan dompet, belikan tas. Kalau dia perlu HP kita belikan HP, ya, yang wajar semuanya ya, yang wajar. Kemudian yang terakhir adalah papan. Yang terakhir adalah papan, yaitu masalah tempat tinggal. Merupakan hak seorang wanita untuk mendapatkan tempat tinggal secara sendirian, privasi. Tidak tinggal bersama mertua, tidak tinggal sama ipar, dia punya hak untuk tinggal sendiri. Jangankan wanita yang masih menikah, bahkan yang sudah dicerai, kalau masih di masa iddah, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ini Allah berbicara tentang orang-orang wanita yang dicerai. Kalau mereka dicerai, mereka punya hak untuk dapat tempat tinggal selama dalam masa iddah, ya. Apalagi yang belum dicerai, maka dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal tersebut saya katakan tadi tempat tinggal privasi. Tidak boleh digabungkan dengan mertua asalnya. Asalnya tidak boleh digabungkan dengan mertua kecuali dengan izin istri. Tidak boleh digabungkan dengan ipar kecuali dengan izin istri. Apalagi digabungkan dengan istri kedua, ya. Tidak boleh kecuali dengan izin istri. Ya. Saya bacakan perkataan para ulama. Perkataan Al-Kasani rahimahullah, dia berkata, "Walau arada zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abat dzalika alaihi
fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan. Kata beliau, kalau seandainya seorang suami hendak menempatkan bersama istrinya, dia tempatkan istri yang lainnya, istri kedua, istri ketiga dalam satu rumah. Atau dia tempatkan bersama kerabat sang suami, seperti ibunya, yaitu mertua sang istri. Atau ditempatkan istri suami juga tempatkan di situ, saudari suami, atau anak suami dan istri yang lain ingin tinggal di rumah wanita tersebut, rumah istrinya. Maka tidak boleh kecuali dengan izin sang istri. Kalau sang istri tidak setuju, maka tidak boleh dia marah-marah. Kamu tuh istri tidak bersyukur, sudah dikasih rumah. Itu hak istri. Hak istri untuk tinggal privasi. Dia punya hak untuk tinggal bersama suaminya, membentuk rumah tangga sendiri, tidak dicampur tangan dengan orang lain. Itu hak istri. Maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal dia secara tersendiri. Secara tersendiri. Akan tadi misalnya sang suami rumahnya gede banget. Kemudian dia bilang, ibuku mau tinggal di sini, kata istrinya nggak bisa, saya nggak bisa tinggal di sini. Ya udah, dibikin sekat full. Dibikin sekat full, istri sendiri terpisah sama sekali total, ibunya tempat yang lain nggak ada masalah meskipun satu bangunan. Yang penting apa? Sekat full ya. Paham? Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, tidak boleh menggabungkan istri yang satu dengan istri yang lain dalam satu rumah. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa laisa lirrajuli an yajma' baina imra'atayhi fi maskanin wahid." Tidak boleh bagi seorang laki untuk menggabungkan dua istrinya dalam satu tempat tinggal. Bi ghairi ridhaha, tanpa ada keridhaan istri yang lain ya. Saghiran kana atau kabiran di anna alaihima dhararan. Apakah istri pertamanya sudah tua, istri keduanya masih muda, tetap enggak boleh digabungkan. Apalagi sebaya. Wah, ini banyak kecemburuan, banyak kemudaratan yang akan timbul. Lima bainahuma minal adawah wal ghairah. Karena di antara dua istri tersebut pasti ada permusuhan dan pasti ada kecemburuan yang luar biasa. Ini sifat wanita. Jangankan wanita-wanita zaman now ya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja timbul kecemburuan di antara mereka. Apalagi wanita-wanita zaman now ya. Ada seorang dengan bangganya mengatakan, itu jarang, langka tapi langka ya. Istri saya yang carikan saya, Ustaz, istri saya setuju masuk ke pengadilan, dia yang tanda tangan sampai akhirnya hakim juga heran. Anti setuju suami menikah lagi? Iya, saya setuju, enggak ada masalah. Iya, benar setuju. Setelah berjalan hari dipukul-pukulin sama istrinya. Jadi maksud saya, istri cemburu itu wajar, perkara yang apa? Yang wajar. Maka jangan kita sudah tahu wajar mereka cemburu, jangan kita cari masalah dengan menggabungkan keduanya dalam satu rumah. Ini melanggar syariat, melanggar syariat. Ya. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dikumpulkannya dua istri itu menimbulkan ya permusuhan. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hissahu idza atal ukhra. Dan yang satu bisa mendengar suara suaminya tatkala mendatangi istri yang lain. Ini bahaya. Lagi berdesahan terdengar suara oleh istri yang lain. Dan saya pernah mendapati kasus seperti ini. Jadi ada seorang lelaki punya istri lebih dari satu, dia pasang di satu rumah, disekat kamar-kamar ya. Tetapi sekatnya itu tidak kedap suara. Sehingga tatkala dia mendatangi istri yang lain, istri yang satunya mendengar desahan-desahan tersebut dan dia tidak kuasa mendengar desahan tersebut. Kecemburuannya luar biasa. Akhirnya dia minta cerai. Saya bilang itu hak istri, tapi kesalahan pada suami. Kenapa dia meletakkan pada posisi seperti itu? Kalau dia mau bikin 4 rumah misalnya kamar, ya tapi harus sekatnya harus apa? Itu pun rawan karena masih berdekatan. Kalau bisa agak jauhan lebih baik. Jauhan lebih baik sehingga benar-benar sang istri merasakan dia punya rumah sendiri, tidak di campur tangani oleh intervensi oleh pihak-pihak luar. Ya. Baik, dari sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita misalnya kita menikah dan ternyata kita harus meletakkan ibu kita di rumah kita, maka kita harus sadar bahwasanya meletakkan ibu kita di rumah kita itu berarti kita telah menggugurkan hak istri. Itu hak istri untuk tinggal sendiri. Maka kalau Anda ingin meletakkan ibu Anda ke rumah istri, Anda harus minta izin sama istri, minta keridhaannya. Dan saya rasa istri yang solehah di zaman sekarang akan berizin. Tapi jangan kita bilang ini, jangan kita melanggar syariat ya. Karena memang syariat mengatur kita punya kewajiban terhadap ibu, tapi istri juga punya hak. Jangan kita paksakan dia untuk menjatuhkan hak dia. Kita ambil hatinya,
Dia bilang, sayang, ini ibu saya harus bagaimana? Saya tidak bisa lagi, ya. Sehingga istri kita ridho. Istri kita ridho untuk istri kemudian ibu tinggal bersama kita. Ya, kita punya kewajiban terhadap ibu. Dan saya perlu ingatkan juga bahwasanya istri tidak wajib untuk merawat ibu. Istri tidak wajib merawat mertuanya, tidak wajib. Tidak wajib, tapi kalau ada istri yang merawat orang tua kita, itu istri yang sangat soleha. Tapi seandainya dia tidak merawat orang tua kita, jangan kita salah-salahkan dia. Ini kita bicara syariat, ya. Kita bicara syariat. Dia tidak wajib untuk apa? Mencebokin ibu kita misalnya, ya. Kemudian merawat ibu kita, tidak wajib bagi dia. Tidak dalam buku-buku fikih bahwasanya wanita wajib untuk merawat ibu kita. Ya, makanya pandai-pandai kita mengambil hati istri kita. Ya, sudah ibu kita tinggal bersama istri kita, jangan kita omelin terus istri kita. Ya, kita harus mengalah. Mungkin dia merasa terganggu, ya kita tenangkan hatinya. Kalau dia marah-marah kita belikan emas, ya. Dia marah-marah lagi belikan nasi goreng sampai dia diam, ya. Jadi kita mencari keridhoannya. Jadi maksud saya perlu Bapak tahu, ikhwan-ikhwan tahu bahwasanya kalau kita meletakkan ibu kita di rumah istri kita, maka berarti kita mengambil hak istri kita. Kewajiban kita siapkan ibu buat ibu rumah tersendiri. Dan apa kalau rumah kita rumah ibu dekat rumah kita? Kita bisa sering apa? Menengok. Tapi menggabungkan dengan istri kita, ya ini tidak wajib, tidak wajib dan ini mengambil hak istri. Ini perlu kita ketahui, ya. Karena banyak tatkala mertua tinggal bersama mantu perempuan, timbul cekcok luar biasa. Banyak terjadi. Ya, sebagian masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mertua dengan mantu perempuan sangat sayang, sangat perhatian. Ada rumah tangga yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Ya, kita tidak menyalahkan istri, tidak juga menyalahkan ibu. Ternyata terkadang kesalahan terdapat pada kedua-duanya. Ya, dan ini sering terjadi. Jadi kita bicara fikih, istri punya hak untuk rumah apa? Privasi sendiri. Ya, kalau seandainya kita datangkan kerabat kita di rumah tersebut, entah adik kita, entah adik perempuan kita, ya, entah ibu kita, entah ayah kita, maka kita harus benar-benar pandai mengambil hati istri kita, karena kita telah mengambil haknya. Kalau dia ridho nggak ada masalah, tapi kalau dia ridho merupakan hak dia untuk tinggal sendiri. Taib. Pertanyaan, bagaimana kalau istri kerja? Istri ternyata punya penghasilan. Apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri? Apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri? Maka jawabannya dilihat. Apakah istri kerja itu telah dipersyaratkan tatkala akad nikah? Ada namanya pembahasan di fikih, dalam pembahasan fikih disebut asyurut fin nikah, syarat dalam pernikahan. Bukan syurutun nikah, bukan syarat nikah, tapi syarat tambahan yang dipasang oleh suami atau istri dalam pernikahan. Misalnya, suami nikah sama sang istri. Kemudian suami pasang syarat, saya mau nikah dengan anti dengan syarat kita tidak tinggal di Jakarta. Kita tinggal di Purworejo misalnya. Kalau istrinya setuju, ya sudah, berarti istri harus memenuhi persyaratan. Contoh, istri yang kasih syarat, saya menikah dengan kamu, saya setuju nikah dengan kamu dengan syarat, ya, kamu harus tinggal di kota ini. Kalau suami setuju, maka harus ditepati. Ya. Atau dia mengatakan, saya punya syarat, kau menikah dengan saya, dengan syarat kau izinkan saya bekerja, karena saya sekarang sudah bekerja. Saya sekarang sudah bekerja. Jadi setiap jam 8 pagi sampai jam 2 siang saya bekerja. Kalau kau izinkan kita menikah. Kalau ternyata suami mengizinkan persyaratan dari sang istri, maka sang istri kerja dan suami tetap menafkahi apa? Sang istri. Sang suami tetap menafkahi sang istri karena sang suami sejak awal sudah setuju dengan persyaratan sang istri. Paham? Nah, seandainya persyaratan tersebut muncul belakangan, ternyata setelah menikah kemudian istri ingin kerja. Kalau istri ingin kerja berarti istri mengambil hak suami. Hak di antara hak suami, istri di rumah saja, nggak boleh keluar, itu hak suami. Ternyata istri ingin mengambil hak suami, tiap hari 5 jam dia di luar rumah. Entah dia kerja di pasar, entah dia jualan online, entah pokoknya dia di luar dari haknya. Dia ambil hak suaminya untuk keluar rumah. Maka dalam hal ini perlu pengertian di antara keduanya. Kalau sang suami mengatakan, istriku, kamu boleh kerja, tapi ya, mungkin saya tidak bisa menafkahi kamu lagi.
atau nafkahnya saya kurangi. Kamu sudah punya penghasilan, ya sudah, saya kasih 50% aja. Ya. Kalau istri setuju, silakan, tidak ada masalah. Berarti dia menjatuhkan apa? Haknya. Ya. Ya. Atau dia mengatakan, wahai istriku, kau boleh kerja, tapi gajimu bagi dua. Misalnya. Kalau istrinya setuju, tidak mengapa. Ini setuju tidak mengapa. Tapi tidak ada pernyataan kalau istri kerja maka semua gajinya harus buat suami. Itu enggak ada seperti itu. Intinya harus ada persetujuan di antara mereka, ya. Karena istri telah mengambil hak dari apa? Suaminya, ya. Dengan mengambil sebagian waktunya. Baik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini hak-hak yang berkaitan dengan masalah harta. Kita lanjutkan berikutnya, hak-hak yang berkaitan tentang al-huquq ghairul maliyah, hak-hak selain harta, hak-hak selain harta. Di antara hak-hak selain harta itu hak tentang perlakuan, tentang sikap, tentang pergaulan, ya, yang disebut dengan husnul ishrah, yaitu bergaul yang baik. Ya. Maka di antara hak para istri, yang pertama, yaitu suami harus adil kepada sang istri dibandingkan istri-istri yang lainnya. Kalau sang suami punya istri lebih dari satu, maka dia harus adil kepada suami, kepada semuanya. Ya. Ini pembahasan berkaitan dengan orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau yang istri cuma satu, ya dengar-dengar aja tidak apa-apa, ya. Sebagai tambahan ilmu, ya. Karena kalau suami tidak adil kepada istrinya, maka bahaya. Dia terjerumus dalam dosa dan khawatir dosa besar. Kenapa? Dia terancam dengan ancaman khusus. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau seorang memiliki dua wanita, ya, famala ila ihdahuma, karena ternyata dia condong kepada salah satunya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Kata para ulama, dia dipermalukan di hadapan khalayak. Semua orang melihat dia badannya miring. Kenapa? Ternyata dia tidak adil kepada kedua istrinya. Dia lebih condong kepada salah satunya. Ini hal yang sangat memalukan. Bayangkan jenggot panjang tapi badannya miring. Ya. Ini menunjukkan ini dosa, dipermalukan di hadapan khalayak, dosa besar. Maka seorang berhati-hati kalau dia punya istri lebih dari satu, jangan sampai dia tidak adil. Kalau dia tidak adil, maka dia akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka adil baina zaujat, keadilan di antara para istri ini hukumnya wajib bagi seorang suami. Adil dalam hal apa? Pertama, adil dalam jatah nginap. Harus adil dalam jatah nginap. Dia punya istri dua, berarti satu hari di istri pertama, satu di istri kedua, atau terserah dua hari, boleh seminggu, terserah kesepakatan di antara mereka. Ya, saya punya kawan punya istrinya dua, 3 hari, dalam sepekan 3 hari. Loh, terus satu harinya apa? Satu harinya setengah perjalanan pergi, setengah perjalanan pulang. Jadi 3 hari istri pertama, 3 hari istri kedua. Tiap hari begitu, tiap pekan begitu. Kawan saya ada seperti itu. Enggak apa-apa, sesuai dengan kesepakatan. Dia harus berbuat adil di antara istri-istrinya. Ini yang pertama, jatah nginap. Ya. Kalau ternyata dia terpaksa harus berada pada istri yang berikutnya, ternyata di istri berikutnya dia harus 4 hari, 5 hari, maka dia harus mengqadha di istri yang lainnya. Ya. Utang berarti. Ya. Ya, seperti itu. Harus. Ini benar, kalau tidak dia akan ditanya pada hari kiamat kelak. Dia terancam untuk dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Tapi seandainya kalau seorang adil, ya sudah, jalan santai aja di hari kiamat, ya. Jalan lurus. Mau istri 2, 3, 4 lurus aja dia. Kenapa? Karena dia adil. Karena dia adil. Baik. Jatah nginap. Kemudian masalah jatah nafkah. Jatah nafkah juga harus adil. Maksudnya kata para ulama, ini ada khilaf memang. Ada yang mengatakan dalam segala hal. Pendapat ini berat sekali. Pendapat kedua, adil dalam jatah-jatah yang wajib. Akhirnya wanita ini, maksudnya bagaimana? Wanita ini diberi tempat tinggal yang wajar sebagaimana wanita zaman tersebut. Seperti ini sudah cukup. Istri kedua juga dimiliki, istri ketiga, istri keempat. Terkadang dia lebih condong kepada istri keduanya, misalnya rumahnya lebih besar. Maka itu hak dia. Yang penting istri yang lain sudah diberikan sebagaimana kelayakannya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, semuanya harus sama. Satu belikan mobil, semuanya belikan mobil. Satu belikan rumah, semuanya belikan rumah. Namun itu berat, kata para ulama, tidak sampai pada derajat tersebut, meskipun itu yang disunnahkan, itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan semua harusnya sama, ini yang dianjurkan. Tapi tidak sampai pada derajat wajib.
Yang derajat wajib, yang penting kebutuhan yang wajibnya antara istri-istri tersebut semuanya telah terpenuhi. Ya, dia sama-sama dibelikan mobil meskipun mobilnya mungkin berbeda, tapi wajar. Ya. Tapi kalau mau lebih selamat, disamakan sama rata itu lebih baik. Ya. Sama rata tersebut maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, terkadang istri pertama anaknya 10, ya tentu lebih besar pengeluaran untuk rumah tersebut. Ya, istri kedua mungkin belum punya anak, ya lebih ringan pengeluarannya. Ya, ini azan ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang punya pertanyaan tolong ditulis. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang hak istri. Yang pertama telah kita sebutkan yaitu adil di antara para istri, terutama dalam masalah mabit, masalah jatah nina. Ya, di malam hari hendaknya sang suami menemani istri, di pagi hari dia bekerja, jadi dia tidak boleh mengambil ke istri yang lain kecuali dengan izin apa? Istri yang memang jatah ninanya. Kemudian adil dalam masalah nafkah, dan nafkah yang wajib harus adil. Dapat sebagian ulama harus adil dalam segala hal, namun yang lebih kuat Allah itu yang wajib saja, dan selebihnya kalau ada perbedaan maka dimaafkan. Dan juga misalnya dalam hal sabar, kalau seorang suami berpergian dengan salah satu istrinya jalan-jalan, maka yang lain juga adanya diajak pada kesempatan yang lain. Tetapi kalau ternyata sahabatnya bukan dalam rangka jalan-jalan, dalam rangka tugas misalnya bukan jalan-jalan, atau dalam rangka ada kegiatan kerjaan, maka suami berhak meminta istri untuk menemani. Kalau istrinya lebih dari satu, maka dia bikin undian. Siapa namanya keluar, maka diajak. Kalau itu sudah untuk pakai undian, jadi itu saja orangnya. Jadi dia boleh bawa istrinya dengan mengundi, siapa namanya keluar, diajak. Baik, hak berikutnya yaitu husnul isyrah, hendaknya mempergauli istri dengan baik, berakhlak mulia terhadap istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Maka hendaknya gaulan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, ya, "Fattaqullaha fin nisa", bertakwalah kalian kepada Allah dalam berbuat baik kepada wanita. Fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang menjalankan amanah tersebut. Maka seorang laki, seorang suami harus sadar bahwa istri adalah amanah dari Allah, harus dia jaga dengan baik, harus dia perhatikan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita, pada para wanita. Kenapa kata Nabi SAW? "Fa innal mar'ata khuliqat min dhila." Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awwala syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa idza habta tuqimu kasarta. Kalau kau ingin meluruskannya, kau pasti mematahkannya. Maka kita tahu bahwa istri kita terbuat dari asal muasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan tulang rusuk tabiatnya adalah bengkok, tidak mungkin diluruskan. Kalau lurus maka itu bukan tulang rusuk. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang kekurangan wanita, di mana wanita ada kebengkokannya. Maka bukan tujuannya untuk mencela wanita, tapi tujuannya agar para lelaki memberi uzur kepada wanita. Makanya di awal hadis kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khaira." Berbuat baiklah kepada para wanita. Dan hadis tersebut tutup pula dengan sabda Nabi, "Wastausu bin nisa'i khaira." Maka hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Bahkan sebagai ulama menafsirkan istausu bin nisa'i khaira dengan perkataan mereka, yusi ba'dukum ba'dan khairan bil khairin bin nisa. Yaitu hendaknya sebagian kalian saling mewasiatkan, wahai para suami, untuk berbuat baik kepada istri. Seakan-akan berbuat baik kepada istri adalah perkara yang tak melupakan. Makanya perlu saling mengingatkan antara suami yang satu dengan suami yang lain. Bagaimana istrimu, bagaimana kondisinya, diingatkan untuk berbuat baik kepada istri. Dan kenyataannya demikian, banyak lelaki yang lupa untuk berbuat baik kepada wanita. Kalau bersama orang lain, masya Allah, berwajah manis, bertutur kata yang penuh dengan kelembutan, berbicara memilih kata-kata agar tidak menyakiti hati kawannya.
kaki sahabatnya, tapi begitu pulang bertemu dengan istri, maka dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, asal ceplos-ceplos, ya, menyakiti hati istrinya. Dia tahu istrinya lemah, maka dia bikin nangis istrinya. Begitu sekali sangat menyedihkan. Sampai Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada 4 orang bekerja di suatu kantor lelaki. Dan mereka saling mengenal, dan salah seorang di antara 4 orang tersebut satu orang yang sangat berakhlak mulia. Setiap pulang 3 temannya cerita sama istri-istrinya, itu teman kita, kawan kita di kantor luar biasa akhlaknya, indah akhlaknya, baik akhlaknya. Terus sampai terkenal lelaki ini begitu baik akhlaknya. Sampai akhirnya mereka buat acara pertemuan keluarga, 4 orang suami istri datang. Akhirnya waktu bertemu, istri-istri mereka berkumpul, maka istri-istri 3 orang ini cerita tentang kepada istri orang yang akhlak mulia tadi. Bosnya suami, Masya Allah, suami sudah diceritain oleh suami-suami kita. Maka istrinya kaget. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah mendapatkan kelembutan tersebut di rumah. Ya, ternyata kelembutan suaminya tersebut hanya ada di luar rumah. Ya, ada fenomena sering saya sampaikan, berbuat baik sama orang jauh, tapi sama orang dekat tidak berbuat baik. Ini fenomena terjadi. Ya. Sama orang lain, Masya Allah, lemah lembut, murah senyum, mudah memaafkan, memberi uzur, tapi sama orang di rumah tidak demikian. Tidak demikian. Harusnya terbalik. Kalau sama orang luar bisa memaafkan, sama istri lebih mudah untuk memaafkan. Kalau sama orang luar bisa beri uzur, sama istri harus lebih uzur. Karena jasa istri kita yang begitu banyak, apalagi Nabi sudah mengisyaratkan bahwasanya wanita bengkok, tidak mungkin untuk diluruskan. Maka kita sebagai laki harus mengerti kekurangan wanita tersebut. Ya, bukan kita untuk hinakan dasar bengkok, tidak ya. Tapi kebengkokan tersebut bukan untuk dihinakan, tapi untuk kita jadikan uzur baginya. Ya. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna awaja syai'in fi dhil a'lahu", yang paling bengkok adalah paling atas. Rusuk itu paling bengkok bagian atasnya. Sebenarnya mengatakan maksudnya lisannya. Perempuan tuh kalau ngomong terkadang tidak mikir ya. Ngomong maka antum ngerti aja, itu namanya juga perempuan ya. Seperti itu. Jangan terlalu diambil hati ya. Ya, sementara lagi kalau ngomong perempuan ngambil hati. Kita perempuan ngomong jangan terlalu ngambil hati ya. Baik. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah tentunya adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ini dalil kesempatan besar bagi antum wahai para suami untuk meraih surga tertinggi. Caranya bagaimana? Dengan berakhlak termulia bagi istri. Karena kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Banyak pintu-pintu kebaikan, di antaranya berbuat baik kepada istri. Dan akhlak mulia adalah tempat untuk menjadikan seorang meraih surga tertinggi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisnya pada hari kiamat denganku, itu surganya paling tinggi, adalah yang paling berakhlak mulia di antara kalian. Nah, akhlak mulia seorang paling top kalau sama istrinya. Itu benar-benar tampak sungguh-sungguh akhlak seseorang tatkala dia bergaul dengan istrinya. Adapun kita beramah-tamah dengan orang lain, dengan kawan, semua orang bisa. Tapi bisa berakhlak mulia terus bersama istri, ini tidak mudah, ya. Kalau ada orang ternyata akhlak mulia sama istri, berarti benar-benar dia berakhlak mulia, bukan akhlak yang dibuat-buat. Tapi kalau kita ngobrol sama kawan, sama murid, sama guru, kita bisa membuat tasonno, bisa membuat-buat akhlak kita seakan-akan mulia. Tapi akhlak kita akan kebongkar kalau kita bersama istri kita. Oleh karenanya, para hadirin, terutama para suami, jadikan hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk meraih surga yang tertinggi. Jadilah suami yang terbaik bagi istri Anda sekalian. Ya. Baik. Jadi di antaranya kita berakhlak mulia kepada istri. Ini wajib bagi seorang suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berakhlaklah mulia, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Adapun contoh tentang akhlak mulia Nabi terhadap istri-istrinya tentunya sangat banyak. Sering antum dengar dalam kajian-kajian. Namun saya tidak bosan menyampaikan bagaimana sikap baik Nabi kepada istri-istrinya, di antaranya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi sedang i'tikaf, kemudian Sofiyah datang. Kita tahu namanya i'tikaf, hakikatnya adalah konsentrasi beribadah kepada Allah. Namun waktu Sofiyah datang, maka Nabi berhentikan dulu kegiatan ibadah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala untuk ngobrol dengan istrinya. Padahal itu di i'tikaf, padahal 10 malam terakhir di Masjid Nabawi. Nabi sisihkan waktu ngobrol dengan istrinya. Bukan cuma sampai di situ. Waktu Sofiyah pulang, Nabi keluar dari masjid untuk antarin istrinya. Padahal kita tahu seorang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali darurat. Kalau tidak, maka
I'tikafnya batal, keluar tanpa ada alasan. Namun Nabi keluar mengantar Sofia sampai ke rumahnya. Ini dalil bahwasanya bagaimana perhatian Nabi kepada Sofia radhiyallahu taala anha. Saya sering sampaikan juga, waktu Sofia radhiyallahu taala anha ingin naik ke ontanya atau ke tunggangannya, dia tidak mampu langsung naik. Maka Nabi menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia radhiyallahu taala anha. Ya. Maka antum berusaha demikian, ya. Kalau ada istri mau ngambil barang di atas lemari, antum tegakkan lutut antum, ya. Silakan istriku, sayangku, ya. Tapi jangan lama-lama, masalahnya kamu berat, ya. Jangan lama-lama, ya. Tahan napas kuat. Jadi ya, mungkin antum tidak demikian, tapi paling tidak kalau istri mau naik mobil, bukakan pintu. Sudah dia masuk, kemudian antum tutup, antum muliakan. Muliakan, dia merasa dimuliakan, ya. Jangan antum naik mobil kemudian, Bu, itu sayang, itu apa namanya? Gasnya tolong masukin ke bagasi. Gas berat. Itu galon air tolong diturunkan, ya. Repot nih. Istri suruh turunin. Ya. Harusnya istri masuk, dipersilahkan dalam mobil, antum tutup, dia merasa dimuliakan oleh suaminya. Kemudian kalau antum jalan-jalan kemana, ke mall, ke jalan, gandeng istri antum. Jangan dibiarkan jalan sendiri, ya. Itu gendong, bukan gendong, ya, gandeng. Jangan salah dengar, ya. Kalau gendong berat. Gandeng istri antum, bawa di mall, ya, atau bawa di jalan kemana, gandeng istri antum. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW waktu manggil Aisyah untuk nonton orang-orang Habasyah bermain-main di Masjid Nabawi. Maka Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, menempelkan pipinya di pipi Nabi SAW. Nabi berkata, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum. Kata Nabi, hasbuk, berapa lama lagi? Kata Nabi, hasbuk, cukup. Kata Aisyah, belum. Aisyah mengatakan, saya tidak minat nonton orang-orang Habasyah bermain-main, tapi agar orang-orang tahu bagaimana kedudukanku di sisi Nabi. Aisyah lagi pamer, dia lagi berdampingan dengan siapa? Rasulullah SAW. Istri juga ingin begitu, ingin tunjukkan kepada kawan-kawannya bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Ingin kita megang tangannya, ya bukan cium-ciuman, enggak lah. Macam pegang aja, wajar menunjukkan kita perhatian terhadap istri kita. Pengen dipanggil sayang di hadapan kawan-kawannya. Sayang gimana kabarnya? Sayang gimana? Pulang enggak kita? Jangan om. Mbok. Saya panggilan yang sayang, dia bangga di hadapan temannya, kita panggil dia dengan panggilan apa? Sayang, ya. Sampai sebagian wanita, ya, nekat berdusta. Bilang, "Oh, suami saya belikan saya emas," padahal enggak dibelikan. Dia untuk tunjukkan kepada kawan-kawannya bahwa suaminya sayang, padahal dia setengah mati cari duit. Mungkin dia ambil duit uang suaminya untuk beli emas sendiri. Tapi intinya sebagian wanita sampai bohong untuk menunjukkan pada teman-temannya bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Maka tidak ada salahnya kita waktu berjalan sama istri kita menunjukkan kita perhatian, kita pegang tangannya, enggak masalah di hadapan kawan-kawan. Jadi Nabi SAW tadi meninggikan apa lututnya, diinjak oleh Sofia, dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian juga dalam hadis Rasul Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari berkata, ya, Rasulullah sallallahu kana yusalli jalisan. Rasulullah SAW duduk salat sunnah, salat malam, Rasulullah SAW salat dalam kondisi duduk. Fa yaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi nahun min 30 aw 40 ayatan qama. Nabi SAW duduk salat malam dan dia baca panjang. Kalau tinggal 30 ayat atau 40 ayat baru Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat selanjutnya dalam kondisi berdiri. Setelah itu Rasulullah SAW rukuk dan sujud. Dan beliau lakukan pada rakaat kedua pun demikian. Fa idza qada salatahu, kata Aisyah, kalau Nabi sudah selesai dari salatnya, nadhara, maka Nabi lihat kepada Aisyah. Fa in kuntu yaqdha, kalau saya terjaga, tahaddatsa ma'i. Rasulullah SAW habis salat malam. Aisyah lihat terjaga, Rasulullah SAW ngobrol di waktu sahur. Kan padahal itu waktu untuk apa? Banyak baca doa, istighfar. Tapi Rasulullah SAW sempatkan waktu untuk ngobrol sama istrinya, ya. Wa in kuntu naimatan ittaja, kalau ternyata aku tidur maka Rasulullah SAW berbaring. Jadi maksud saya bagaimana Rasulullah SAW, ya, salat malam pun setelah salat malam lihat kondisi istrinya. Kalau ternyata Aisyah sudah terjaga, dia ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis-hadis seperti ini tentunya sangat banyak sekali. Kemudian di antara hak istri, hendaknya seorang suami cemburu kepada istrinya, ya. Dia punya memiliki kecemburuan. Kata Nabi SAW, minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Di antara kecemburuan ada yang Allah cintai dan ada kecemburuan yang Allah tidak suka. Fa ammal lati yuhibbuha Allah fal ghairatu fir ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah itu kecemburuan karena ada sesuatu yang
ada sesuatu yang menunjukkan hal tersebut yang harus pantas untuk dicurigai. Wa ammalati yubghiduha Allah fil ghairi fi ghairi riba. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah itu cemburu tanpa ada alasan, tanpa ada hal yang dicurigai. Jadi kalau istri kita ngomong sama laki kita cemburu, ya enggak boleh. Cemburu, tunjukkan kita cemburu, berarti kita sayang kepada istri kita. Kalau istri kita berjalan ternyata lengannya kelihatan, kita suruh tutup. Ya, karena itu kita cemburu, jangan sampai dilihat oleh laki-laki lain. Ya, bukan malah kita pamerkan istri kita cantik, istri kita kemudian kita pamerkan di orang-orang agar dipandang oleh banyak orang, pakai pakaian seksi, kita pamer tubuh seksi istri kita. Ini enggak boleh. Kita harus cemburu. Kalau istri kita ngobrol sama laki-laki kelamaan, kamu ngapain ngomong lama-lama ya? Kita omelin ya. Ini sama tukang bakso Mas. Tukang bakso pun enggak boleh lama-lama. Sama Grab, sama Gojek misalnya, ya, secukupnya. Kita punya tunjukkan kita cemburu. Dan istri tahu bahwa kita cinta kepada dia. Ya. Dan istri kita tahu bahwa kita cinta kepada dia. Tapi kalau kecemburuan tanpa alasan tidak boleh. Misalnya apa? Misalnya kita dapati sesuatu kita ngomel-ngomel. Padahal enggak ada masalah ya. Hal-hal yang tidak harus kita hanya kecurigaan yang berlebihan tentunya juga tidak diperbolehkan. Baik, di antara hak istri ya, wala tuqabbih, jangan kau menjelekkan jasadnya. Enggak boleh. Enggak boleh kita bilang qabbahullahu wajhaki, semoga Allah memperburuk wajahmu. Tidak boleh kau cela jasadnya. Dasar pesek enggak boleh ya. Dasar gembrot enggak boleh ya. Ya. Meskipun dia gembrot enggak boleh ente bilang dasar gembrot. Ya. Meskipun dia pesek tidak boleh bilang dasar pesek ya. Dasar ini, dasar kurus, dasar kerempeng, dasar hitam ya, dan macam-macam enggak boleh. Rasulullah SAW melarang. Tidak boleh kita mencaci maki jasadnya, mencerca jasadnya, tidak boleh. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Jangan kau memboikotnya kecuali dalam rumah. Kalau seorang sedang marah sama istrinya, jangan sedikit-sedikit dia pergi dari rumah, tidak pulang-pulang. Ini enggak boleh. Ini boleh dilakukan kalau dalam kondisi sangat terdesak. Tetapi setiap kali marah kabur dari rumah, setiap kali marah kabur dari rumah, maka ini tidak boleh. Seorang boleh memboikot istrinya tapi di rumah saja. Ini adalah hak istri. Kasihan istri ya, di rumah sendiri, kasihan sama anak-anaknya menanti kedatangan suaminya marah kemudian pergi begitu saja tanpa alasan, HP dimatikan ya, diblokir istrinya ya. Ini tentunya menyedihkan sang istri. Ini tidak boleh. Meskipun kata para ulama boleh kalau kondisi sudah sangat parah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menghajar, memboikot istri-istrinya. Rasulullah SAW pergi ke kamar tersendiri, ditinggal semua istri-istri, tidak datangi sama sekali. Kenapa? Karena sudah sangat parah tatkala itu. Tapi hukum asal seorang kalau marah sama istri jangan mudah meninggalkan rumah. Dia boleh marah, dia boleh jengkel tapi tetap di rumah. Jengkel tapi sayang, istrinya harus tetap dia perhatikan. Kemudian di antara hak istri, seorang lelaki harus mengingat-ingat kebaikan istrinya tatkala dia sedang marah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang membenci istrinya. Kalau dia benci satu perangai dari istri, dia akan ridho dengan perangai yang lain. Terkadang istri kita marah, istri kita menjengkelkan. Memang kita jengkel, tapi jangan langsung kita fokus pada kesalahan tersebut. Ingat kebaikan-kebaikannya yang lalu, ingat kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah meskipun istri saya begini, tapi dulu dia begini. Kalau saya sakit dia yang rawat, ya. Begini juga masakannya enak, ya. Maksudnya ingat yang lain-lain ya. Namanya wanita pasti punya kesalahan, laki-laki juga terkadang punya kesalahan. Maka jangan tatkala kita sedang marah kemudian kita fokus pada kesalahannya tersebut, kita lupa dengan kesalahan, dengan kebaikan-kebaikan istri kita yang lainnya. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan tentang hak-hak suami. Ada pertemuan berikutnya mudah-mudahan tanggal 17 ya, tanggal 17 ya, mudah-mudahan tanggal 17 Juli. Mudah-mudahan tanggal 17 Juli ya. Dan saya harap nanti pertemuan berikutnya semua istri antum bawa ya. Karena yang penting buat istri-istri. Kalau sekarang ibu-ibu tidak hadir enggak ada masalah. Yang penting pertemuan berikutnya istri-istri harus hadir. Ustaz, saya seorang ikhwan, saya sudah nazar dan dalam waktu dekat saya hendak mengkhidbahnya. Namun ketika saya tahu orang tua si akhwat meminta uang buat resepsinya di luar kemampuan keuangan saya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya harus bicara baik-baik dengan pihak keluarga si akhwat jujur atau saya utang? Tapi utangnya tersebut sebesar 30% dari yang diminta, atau cari akhwat yang lain. Cari-cari itu enggak gampang, ya. Emang gampang cari akhwat yang lain.
Meskipun banyak bunga bertaburan, ya. Tetapi kumbang juga banyak yang mencari. Kalau bisa jujur sama apa namanya? Kalau itu memang wajar, kala sang pihak suami atau calon mertua meminta uang untuk resepsi dan itu wajar, maka Anda hutang tidak mengapa. Anda hutang tidak mengapa ya. Tapi kalau memang di luar kewajaran, maka sampaikan kemampuan saya tidak mampu, saya cuma sekian-sekian, ya. Bicarakan, diskusikan sama mertua. Semoga mertua mengerti ya. Ya selanjutnya nanti lihat dulu ya bagaimana hasilnya. Ya. Tapi kalau apa namanya kalau itu permintaannya wajar ya, tidak mengapa saya rasa ya berhutang ya. Kalau memang di luar kewajaran dan kita merasa tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka hendaknya jujur sampaikan kepada calon mertua. Boleh kalau sudah cocok sama sang akhwat ya, enggak usah lagi cari-cari yang lain. Ustaz, saya ingin menikah tapi penghasilan saya masih sedikit. Saran Ustaz untuk saya puasa. Puasa. Kalau belum mampu maka kata Nabi apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Barang saya tidak mampu maka hendaknya apa? Berpuasa. Berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan rezeki. Bahkan sebagian ulama berfatwa, kalau ada lelaki ingin menikah, ternyata dia tidak mampu, dia boleh terima zakat. Ya karena makanya kalau ada uang zakat, kita tahu ada orang ikhwan rajin pengajian, kemudian dia ingin menikah namun tidak mampu, kekurangan bayar mahar kekurangan, bayar apa namanya resepsi kekurangan, tidak apa-apa kita kasih uang zakat ya selama itu perkara yang wajar ya, si uang zakat karena kita membantu dia untuk menjaga harga dirinya. Ya. Tapi seorang bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan rezeki. Kalau ternyata dia sudah punya kemampuan tersebut bukan berarti harus punya rumah pribadi, tidak harus. Yang penting sudah bisa sewa rumah, sudah bisa beli motor, ya udah melamar. Kalau ditolak ya sudah itu ya resiko. Kalau diterima alhamdulillah. Tidak semua calon mertua kemudian melihat materi. Ya. Ada yang penting dia lihat anaknya soleh, dia serahkan anaknya. Ya. Saya kan sudah memberikan gaji pokok semua sama istri. Tapi saya punya uang intensif tiap pertanggal 15, uang intensif saya tidak tahu sama istri. Apakah boleh uang intensif saya tidak kasih tahu sama istri? Semua uang tidak dikasih istri juga tidak mengapa. Tidak harus tahu istri tahu. Tidak harus istri itu apa? Tahu ya. Ya. Jadi yang wajib bagi kita adalah memberi nafkah, ya, bukan memberikan ATM sama istri. Ya. Saya ulangi, yang wajib bagi suami adalah memberi nafkah kepada istri. Kalau kita berikan ATM kita kepada istri kita, alhamdulillah kalau kita dapat istri yang mengerti, masya Allah, dia kirimkan uang kepada ibu kita, berikan uang kepada kerabat kita, dia ngerti. Maka ini yang terbaik istri yang mengolah, kita nggak usah banyak pikir. Tapi kalau kita berikan ATM kita kepada istri kita, ternyata istri kita tidak baik, menyuruh kita untuk durhaka kepada orang tua kita mau sedekah sama ibu kita ditahan-tahan oleh istri, maka ini berarti antum bahlul namanya. Ya. Kenapa kasih istri semua uang kepada istri? Lihat kondisi istri antum. Kalau istri antum ternyata pandai mengolah uang, kasihkan sama dia, nggak ada masalah. Anggap saja bendahara di rumah ya. Kemudian dia berikan, dia selalu menyuruh kita untuk berbakti kepada ibu kita, membantu saudara-saudara kita. Lebih banyak kenyataan pahit yang saya dengar dan saya lihat. Tatkala suami memberikan hartanya semua kepada istrinya, istrinya tidak bertakwa kepada Allah. Maka yang dia bantu adalah keluarga istrinya semuanya. Sementara keluarga suami terkadang terbengkalai, tidak dibantu. Akhirnya uangnya dikuasai oleh istrinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kesalahan fatal ya. Maka pertanyaan ini tadi, apakah uang intensif istri tidak tahu tidak mengapa? Ya jelas tidak mengapa. Jawabannya jelas tidak mengapa. Saat ini saya sedang bertaaruf dengan akhwat yang berbeda domisili cukup jauh dan calon mertua mengajukan syarat saya harus berpindah domisili dan orang tua saya sedikit keberatan. Bagaimana harus bersikap karena saya merasa cocok dengan akhwat tersebut. Coba tawar, enggak apa-apa, tawar syarat tersebut ya. Bagaimana kalau syarat ini
kita pending dulu begitu ya. Karena orang tua saya begini ya ngobrol lah, jangan langsung putus asa, ngobrol dulu ya. Ya apa namanya, ngobrol sama calon mertua, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan keseriusan ya. Saya juga harus berbakti sama orang tua saya. Insya Allah setiap lebaran saya pulang ke situ misalnya. Jangan langsung mundur, ngobrol dulu sama calon mertua ya. Laki-laki itu jangan langsung lemes gitu ya, harus apa? Harus berjuang dulu ya. Nanti kalau semua nggak bisa ya baru cari akhwat yang lain. Ustaz, bagaimana cara mengikhlaskan seseorang jika seorang itu tidak mencintai kita? Maksudnya gimana? Maksudnya ingin dilamar tapi ditolak terus, ya sudah jangan maksa. Antum boleh berdoa, coba berdoa dulu nggak ada masalah, ya Allah berilah hidayah kepadanya supaya dia mencintaiku. Ya, antum boleh berdoa, tapi kalau kelihatannya sudah susah, ya susah menikah dengan orang tidak mencintai kita itu susah. Kalau orang tidak mencintai kita, misalnya nikah dipaksa, akhirnya nanti pelayanannya dalam kehidupan rumah tangga tidak ikhlas. Sama, saya sering sampaikan seorang laki kalau sudah nazar terhadap seorang wanita, dia tidak suka, jangan paksa menikah dengan wanita tersebut. Saya kasihan sudah nazar. Nanti kalau kita nikah dan dalam kondisi kita tidak cinta kepada dia, khawatirnya kita mendolimi dia. Akhirnya kita sering bentak-bentak, akhirnya kita tidak belikan hadiah, tidak belikan perhiasan. Kenapa? Kita tidak cinta. Ya. Makanya di antara sunnah adalah melihat. Fanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi SAW, lihatlah perkara yang memotivasi engkau untuk menikah. Dengan melihat sang wanita kita tertarik, maka lebih langgeng pernikahan tersebut. Ya. Maka kalau seorang wanita sudah tidak cinta sama kita, ya sudah, diikhlaskan saja ya. Ya, berdoa boleh, tapi kita bilang kebahagiaan bukan harus sama dia ya. Ya, dan cinta itu bisa datang dan pergi ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jatuhkanlah cintaku kepada wanita lain ya. Berdoa kepada Allah. Yang mengatur hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak wajib merawat ibu suami. Apakah wajib suami merawat ibu sang istri? Jawabannya semuanya tidak wajib. Istri tidak wajib merawat ibu suami, suami tidak wajib merawat ibu istri. Tetapi saya katakan rumah tangga yang baik harusnya saling perhatian ya. Saling perhatian. Maksud saya, tatkala suami menyuruh istrinya merawat ibunya, dia harus ngerti bahwasanya ini adalah kebaikan istrinya. Jangan dia pandang ini kewajiban istrinya, tidak. Sehingga dia harus lebih sayang kepada istrinya, lebih memenuhi kebutuhan istrinya karena dia tahu istrinya sedang merawat ibunya. Demikian juga kalau ibu sang istri lagi sakit, minta tolong sama suaminya, sayang tolong rawat ibu saya. Minta dengan baik-baik, ya. Karena pada asalnya itu bukan kewajiban apa? Suaminya. Saya rasa orang Indonesia pada baik-baik, insya Allah saling merawat di antara mereka, nggak ada masalah. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika istri selingkuh? Selingkuh ini maksudnya berzina atau bukan? Saya kurang tahu. Kalau berzina ya repot. Apakah boleh diceraikan walaupun istri sudah minta maaf, sedangkan keluarganya sudah mengetahui adanya anaknya selingkuh dan keputusan diserahkan kepada suami? Kembali kepada sang suami. Ya. Kalau dia tahu istrinya benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak dia. Dia mau ceraikan terserah dia, dia mau lanjutkan terserah dia. Ya. Dia istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia ceraikan meskipun istri minta maaf, itu hak dia. Dan dia tidak bersalah sama sekali. Istri selingkuh, sudah minta maaf, dia ceraikan, itu hak suami, enggak ada masalah. Tidak semua lelaki menerima istrinya kemudian jangankan berzina, disentuh sama laki-laki lain mungkin bisa kita ceraikan langsung. Itu hak kita. Ya, kita punya kecemburuan. Istri telepon sama istri lelaki lain saja, ketawa ketiwi, senyum-senyum, memberikan kecantikannya kepada orang lain, bisa kita ceraikan, itu hak kita, enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia tahu istrinya kembali kepada Allah, dia juga anak-anaknya dengan pertimbangan yang lain, dia maafkan juga boleh. Dengan syarat istrinya benar-benar kembali kepada Allah. Tapi kalau kelihatan masih bimbang-bimbang, masih ragu-ragu, tobatnya masih ketawa ketiwi, ceraikan saja. Masih banyak bunga bertaburan di luar sana.
Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.